Hai, selamat datang kembali di Medisolindo. Sharing pengetahuan kita seputar USG hari ini adalah tentang amniotic fluid atau cairan ketuban. Cairan ketuban adalah cairan encer yang mengelilingi janin di dalam kantung ketuban. Cairan ini diproduksi dengan cara yang unik sejak awal kehamilan. Cairan ketuban diproduksi oleh plasenta dan selaput di sekitarnya selama dalam kehamilan, dan sebagian besar berasal dari ginjal dan paru-paru janin. Penting untuk dicatat bahwa janin mulai memproduksi urin sejak usia 8 hingga 11 minggu usia kehamilan, tetapi ini belum menjadi komponen utama dari cairan ketubannya, setidaknya hingga trimester kedua dan ketiga usia kehamilan janin. Ini menjelaskan mengapa janin dengan kelainan ginjal yang akut mungkin tidak akan menampakkan tanda oligohydramnion berat sampai setelah usia janin mencapai 18 minggu. Cairan amnion diserap melalui ditelan, penyerapan kulit, penyerapan gastrointestinal, dan penyerapan paru-paru. Khusus penyerapan cairan amnion melalui kulit, penyerapan ini memerlukan gerakan janin yang aktif. Cairan ketuban memiliki beberapa peran selama kehamilan. Cairan ini menciptakan ruang fisik bagi janin untuk dapat bergerak yang diperlukan selama perkembangan muskuloskeletalnya. Saat menelan, ini memungkinkan janin untuk dapat membantu perkembangan saluran pencernaannya dan juga perkembangan paru-parunya. Cairan ketuban juga dapat melindungi janin dari trauma benturan, mempertahankan suhu di sekitar janin, dan bahkan sebagai bahan bakteriostatik. Volume cairan ketuban mengalami perubahan karakteristik secara progresif. Pada usia kehamilan 10 minggu, volumenya sekitar 10 hingga 20 ml. Pada usia kehamilan 16 minggu, volumenya sekitar 250 ml. Pada usia kehamilan 33 minggu, volumenya sekitar 800 ml. Pada usia kehamilan 38 hingga 39 minggu, volumenya telah mencapai volume tertingginya, yaitu sekitar 1000 ml. Hingga akhirnya menurun kembali pada usia kehamilan 40 minggu menjadi sekitar 800 ml saja. Mengapa kita harus menilai volume cairan ketuban? Volume cairan ketuban harus dinilai secara rutin selama kehamilan, karena merupakan penanda kesehatan dan kesejahteraan janin. Kelainan pada volume cairan ketuban dapat mencerminkan masalah tentang produksi dan sirkulasi cairannya. Volume cairan ketuban yang abnormal seringkali dikaitkan dengan peningkatan risiko kematian perinatal, seperti ketuban pecah dini, janin lahir dengan berat abnormal, dan peningkatan risiko intervensi kebidanan. Ada dua definisi penting yang harus Anda ketahui tentang polyhydramnion dan oligohydramnion. Polyhydramnion berarti ada peningkatan volume cairan ketuban, dan oligohydramnion berarti ada penurunan volume cairan ketuban. USG adalah modalitas pilihan untuk menilai volume amnion fluid atau cairan ketuban. Volume cairan ketuban dapat dinilai dengan USG menggunakan pendekatan 3 parameter utama. Penilaian subjektif volume cairan amnion harus dilakukan di setiap pemeriksaan USG antenatal. Pemeriksaan metode ini tidak memberikan nilai numerik. Parameter ini hanya untuk membandingkan indeks volume cairan ketuban pasien dari waktu ke waktu. Maksimum vertical pocket adalah teknik semi-kuantitatif yang paling umum digunakan. Maksimum vertical pocket juga disebut sebagai teknik single pocket measurement atau satu kantong ketuban terdalam. Biasa juga disebut teknik AF. Metode ini sering digunakan pada kehamilan dengan usia kurang dari 24 minggu, pada janin tunggal, dan pada semua kasus janin kembar. Bagaimana cara mengukur teknik maksimum vertical pocket atau AF ini? Pertama, cari kantong amnion terbesar dan terdalam dari air ketuban. Kantong ini harus bebas dari umbilical cord atau tali pusat dan bagian janin lainnya. Kemudian ukur dimensi kantong ini dengan posisi transducer USG Anda tegak lurus ke arah lantai, seperti yang Anda lihat pada gambar ini. Kantong cairan ketuban harus memiliki lebar minimal 1 cm. Pengukuran normal teknik maksimum vertical pocket atau teknik single pocket measurement ini adalah antara 2 hingga 8 cm. Nilai di atas atau di bawah dari angka ini otomatis mengarah kepada potensi polyhydramnion dan oligohydramnion.
Amniotic Fluid Index atau AFI, biasa digunakan dalam kehamilan tunggal, pada usia kehamilan 24 minggu atau lebih. Cara mengukur indeks cairan ketuban dalam metode ini adalah, secara virtual, rahim dibagi menjadi 4 kuadran yang sama, dan kemudian diukur secara vertikal dan terdalam, di setiap kantong cairan atau kuadrannya. Teknik ini sama, dengan penggunaan teknik pada pengukuran cairan ketuban, menggunakan teknik maksimum vertical pocket atau AF sebelumnya. Hanya saja teknik AFI ini dilakukan sebanyak 4 kali pada 4 kuadran di rahim pasien. Teknik pengukuran ini akan memberi Anda nilai indeks cairan ketubannya dalam sentimeter. Ukuran indeks cairan ketuban normal adalah antara 5 hingga 15 cm. Jika kurang dari 5 cm adalah oligohidramnion, dan jika lebih dari 15 cm adalah polyhidramnion. Pada dasarnya, ada dua penyebab utama terjadinya polyhidramnion. Yang pertama adalah berkurangnya aktivitas janin dalam menelan. Ini bisa terjadi karena ada anomali otak dan gangguan pada saluran cerna janin seperti pada kerongkongannya. Kemudian penyebab lainnya adalah karena adanya gangguan kompresi pada paru janin akibat diafragma yang sempit. Penyebab ketiganya adalah karena ruang toraks yang terlampau sempit selama proses displasia skeletal. Penyebab berikutnya adalah karena adanya peningkatan aktivitas buang air kecil janin. Ini terjadi pada kasus ibu hamil penderita diabetes mellitus dan sirkulasi hyperdynamic dari janin. Sirkulasi hyperdynamic ini bisa disebabkan karena janin mengalami anemia atau bahkan tumor. Dan pada kasus janin kembar, terjadi twin-to-twin transfusion syndrome, di mana terjadi ketidakseimbangan aliran darah di antara janin kembar yang berbagi satu plasenta. Dalam sekitar 80% kasus polyhidramnion ringan yang ditemukan, dalam 15%-nya berstatus sedang dan dalam 5%-nya berstatus parah. Kebanyakan kasus polyhidramnion ringan tak terungkap sebabnya, tetapi kebanyakan kasus polyhidramnion sedang atau berat umumnya disebabkan oleh kelainan pada ibu atau janinnya.
Oligohidramnion. Oligohidramnion didefinisikan sebagai penurunan volume cairan ketuban yang relatif terhadap usia kehamilan sebelum 24 minggu usia kehamilan. Pada dasarnya, ada 3 penyebab utama munculnya kasus oligohidramnions ini. Penyebab pertama adalah adanya kelainan pada saluran kemih janin, seperti agenesis ginjal bilateral atau janin tanpa ginjal. Ini sering terjadi pada kasus janin kembar dengan monoamniotik. Kemudian MC, DIKI, atau multicystic dysplastic kidney, yang dengan kata lain, ginjal janin terdiri dari kista yang tidak beraturan dengan berbagai ukuran. Terakhir, kelainan saluran kemih pada janin ini adalah polycystic kidney disease, atau ginjal janin membengkak yang berisi cairan non-kanker, dan ginjal juga telah kehilangan fungsinya. Penyebab kedua adalah PROM, premature rupture of membranes, atau ketuban pecah dini. Dan penyebab ketiganya adalah uteroplacental insufficiency, atau disfungsi plasenta. Anomali ini dapat juga menyebabkan terhambatnya pertumbuhan dan perkembangan janin. Berikut ini adalah contoh kasus oligohidramnion. Seperti yang Anda lihat pada gambar ini, indeks volume cairan ketuban yang diperoleh adalah sekitar 3,7 cm melalui teknik pengukuran AFI atau pengukuran 4 kuadran. Semoga video ini bermanfaat. Dukung terus channel ini agar terus bisa memperkaya persepsi dan wawasan kita bersama dengan menekan tombol subscribe dan like-nya. Terima kasih telah menonton.